Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang berjudul Tutorial Sistem Presensi Pegawai. Studi kasus terapan dengan menggunakan Excel 2016 dengan bertulis tugas proyek 2020. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas multimedia dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Reza Maulana, Magister Komputer, selaku dan pembimbing atau dosen di mata kuliah multimedia ini. Kita masuk main menu. Di sini ada sheet profil mahasiswa, desain menu utama, desain master pegawai, desain presensi bulan Oktober, desain presensi bulan November, desain presensi bulan Desember, desain rekapitulasi presensi. Oke, kita masuk ke poin profil mahasiswa. Di sini ada Jessi Rayu Sinta, Tri Mariani Fardila, Benek Yolaga, Miftahur Rahman, dan saya sendiri Fradinata. Jessi Rayu Sinta, ini datanya dengan NIM 12183383, nama Jessi Rayu Sinta, program studi Sistem Informasi, kampus UBSI Kota Pontianak, dengan mempunyai motivasi belajar: 1. Membuka wawasan, 2. Orientasi perkembangan teknologi, dan ketiga, pantang menyerah. Selanjutnya dari Tri Mariani Fardila, dengan motivasi belajar: 1. Rajin belajar, 2. Membahagiakan orang tua. Selanjutnya Benek Yolaga dengan NIM 12183636, mempunyai motivasi belajar: 1. Global Technology Advance, 2. Selalu bersyukur. Dan saya sendiri 1218371, nama Fradinata, dengan mempunyai motivasi belajar, giat belajar dalam memahami multimedia, 2. Open minded, 3. Menerima kritik dan saran yang membangun. Miftahur Rahman dengan NIM 1218346, mempunyai motivasi belajar: 1. Keep fighting, 2. Lulus dan kerja. Oke, kita kembali ke menu. Di sini saya Fradinata akan menjelaskan di poin desain menu utama. Nah, ini desainnya boleh desain sebagus mungkin atau ditambah kolom-kolom tertentu. Contohnya di sini ada data kelurahan dengan kolom kota. Ini kotanya bebas, tapi di sini saya buat Keburaya, kelurahannya Sungai Asam, kecamatannya Sungai Raya, nama kepala desa Jessi Rayu Sinta dengan NIP 990101200072. Alamat kelurahannya Jalan Indah Menjatani B19. Di sini kita menggunakan tanggal otomatis dengan formula yang diawali dengan tanggal, bulan, dan tahun. Di sini juga kita menggunakan rumus teks buka kurung now, buka kurung tutup kurung, titik koma, petik 2, DD maksudnya tanggal, dan ini bulan, YY ini tahun. Lalu petik 2 dan tutup kurung. Begitu juga dengan tahun presensi ini nggak lebih jauh rumusnya, tapi di sini hanya yang dipanggil cuma tahun saja. Jadi teks buka kurung now, buka kurung tutup kurung, titik koma, petik 2, nih YY ini maksudnya tahun, titik koma lagi dan tutup kurung. Dan menu-menu yang di sini seperti masa pegawai, Oktober, November, Desember, dan rekapitulasi presensi berfungsi untuk navigasi atau link menuju sheet sesuai dengan menu yang kita pilih nanti. Ini dapat dibuat dengan setting hyperlink. Lalu masuk ke tab ini, kita pilih insert, lalu hyperlink, lalu di sini kita klik place in this document. Maksudnya misalnya kita pilih menu utama, lalu kita tekan OK, dan selanjutnya sampai ke rekapitulasi, lalu kita tekan OK.
Oke, selanjutnya akan dijelaskan Saudara Miftahul Rahman. Terima kasih dari Fradin. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rahman. Saya akan menjelaskan desain master pegawai. Pertama kita buat kolom-kolom seperti ini. Untuk posisi kolom dan barisnya, untuk sebenarnya bebas saja. Yang penting kita tahu lokasinya. Contoh T7. Kemudian kita akan menambahkan Avenger untuk bisa kembali ke menu utama. Lalu kita klik menu utama. Setting hyperlink seperti yang dijelaskan pada slide desain menu utama. Lalu kita praktekkan lalu ke menu utama. Contoh kita buat susun tabel dan isi biodatanya. Kami ngisi mengunduh 40 data karyawan. Lanjut kita fokuskan ke tanggal. Di kolom ini tidak perlu khusus, kita fokus ke tanggalnya. Kita tulis dengan format tahun, bulan, dan tanggal. Lalu kita akan membuka menu home. Lalu kita akan mencari menu number. Kita klik. Lalu kita akan mencari menu date. Lalu kita mencari tanggal, bulan, dan tahun. Lalu kita pilih di mana ada tanggal dan tahun dan lokasi Inggris atau United States Amerika. Lalu kita klik home. Format tanggal ini nantinya kita akan berubah menjadi seperti ini. Formatnya akan seperti ini dan akan dilanjutkan di desain prestasi bulan Oktober. Perkenalkan, nama saya Berni Horaga. Di sini saya akan menjelaskan tentang presensi di bulan Oktober. Di desain Oktober ini terdapat 5 slide. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian pertama, diawali membuat kolom. Untuk kembali ke menu utama, tekan saja tombol kembali ke menu utama. Kolom-kolom ini kita isi seperti nomor, NIP, nama, jenis kelamin, tanggal kerja, dan jumlah hadir pada bulan Oktober serta jumlah hari kerja yang dihitung hanya hari kerjanya saja, tidak termasuk hari libur. Dan di sini kita akan munculkan persentase kehadirannya beserta bar navigasinya. Untuk catatan di sini, di presensi Oktober ini kita hanya mengisi sesuai dengan data di master pegawai. Untuk mengisi ini kita juga bisa mengisi secara manual atau satu persatu, atau kita bisa menggunakan konsep copy paste yang di copy hanya NIP dari master pegawai. Kalau sudah kita copy NIP-nya, lanjut ke kolom nama dan jenis kelamin agar bisa muncul secara otomatis apabila NIP telah diisikan. Untuk memunculkan nama dan jenis kelamin secara otomatis kita menggunakan formula lookup. Kita di sini bukan antar tabel tetapi antar sheet. Rumus standar dari VLOOKUP ini rank lookup tutup kurung. Lookup adalah target pencarian yang dimaksud di sini, berarti NIP. Untuk tabel array, karena kita menggunakan konsep sheet, berarti tabel array harus ada patokannya. Harus ada patokannya, sumber sheet-nya dari mana, dan rank kolomnya. Untuk kolom index number, kita harus menyesuaikan data di master pegawai. Untuk nama master pegawai,
itu harus berada isi kolom kedua berdasarkan Excel yang sudah kami buat. Ini rumusnya yang bisa kami terapkan. VLOOKUP sumber datanya B7 yang bersumber di sheet master pegawai, dan range-nya yang bersumber dari C6 sampai dengan 45 di indeks kedua untuk kolom nama. Sedangkan untuk jenis kelamin kita menggunakan konsep rumusnya yang sama, cuman berubah pada kolomnya saja. Untuk catatan, sesuaikan nama sheet dengan rank, kolom, dan baris. Maksudnya di sini bisa jadi teman-teman ingin membuat dengan nama sheet yang berbeda. Kalau kami di sini menggunakan nama sheet master pegawai, khusus data pegawai. Rank kolomnya dimulai dari C6 sampai dengan A45 untuk identitas master pegawai. Untuk identitas master pegawai, dolar di sini berfungsi. Untuk slide yang kedua, kita fokus kepada kolom tanggal kerja. Di sini kita menambahkan fitur yaitu menerapkan fungsi warna, yang dimana dari keterangan yang sudah kita buat yaitu A atau alfa itu merah, I atau izin itu kuning, S atau sakit itu ungu, satu atau hadir itu hijau, I atau libur itu kuning. Yang pertama yang kita lakukan adalah blok seluruh kolom tanggal kerja, yang dimaksud di sini isian pada kolom tanggal kerja. Setelah kita blok, maka yang harus kita lakukan yaitu klik pada F Home, kemudian pilih conditional formatting, dilanjutkan dengan pilihan new rule seperti ini: 1 home, 2 conditional formatting, 3 new rule. Pada new formatting rule, pilih format only cell that contain, terus cell value nya diganti menjadi specific text, kemudian sebelah kolom containing diisi dengan huruf A. Terus klik tombol format seperti contohnya format rule sheet content specific text ini kolomnya A, terus kemudian klik format terus, dilanjutkan pada selaku klik format muncul pilihan tab file, tentukan warna yang kita inginkan, kemudian klik OK. Maka penerapan fungsi warna ini sudah kita lakukan pada huruf A saja. Untuk huruf atau angka lainnya seperti izin, sakit, dan libur itu kita sesuaikan sama dengan sesuai selera warna yang kita inginkan. Tahapan ketiga untuk jumlah hadir di sini yaitu bersumber dari jumlah kehadiran setiap karyawan, yang dimana yang dihitung hanya yang hadirnya saja sesuai keterangan. Kita berikan angka 1 untuk hadir, S untuk sakit, A untuk alfa, I untuk izin, yang kita menggunakan rumus sum if dengan rank kriteria dan sum ranknya. Untuk sheet di sini kita harus menyesuaikan sheetnya, yang dihitung hanya status keterangannya 1, berarti kita ketik sum if sama dengan sum if dalam kurung E7 sampai dengan AI17 tutup dengan kriteria 1 tutup kurung. Setelah kita buat rumus ini, drag sampai ke bawah menggunakan formula drop and drag yang sudah merupakan formula dari Excel. Untuk jumlah hari kerja, apabila kita ingin menerapkan konsep untuk hari liburnya kita hapus. Contoh tanggal 3 dan 4 ini kita hapus, tidak ada berada pada tanggal kerja kita. Tidak perlu menggunakan kriteria count if, tetapi karena di sini kita menggunakan konsep count if,
hadir, L libur, S sakit, A alfa, I izin. Yang dimaksud untuk keterangan hari kerja ini, maksudnya yang dimaksud keterangan hari kerja kita menggunakan rumus count if rank kriteria dengan catatan dikarenakan tanggal kerja 1 sampai tanggal 31 kita membaca hari libur. Jadi kita menggunakan variasi dari count if atau yang dihitung adalah setelah keterangan alfa, izin, sakit, dan 1 kecuali L pada hari libur. Pertama, di isian tanggal kerja, rumus yang kita gunakan yaitu count if E 7 sampai dengan AI 17 dengan kriteria A ditambah dengan rumus yang sama dengan kriteria I, kemudian dengan kriteria S, dan kemudian dilanjutkan dengan kriteria 1. Sebagai catatan di sini, sesuaikan nama sheet dan rank kolom dan baris. Dapat menggunakan formula count standar atau standar apabila hari libur telah dihapus pada baris kerja sewaktu hari libur sudah kita hapus di hari kerja tersebut. Kita juga bisa menggunakan rumus count dalam kurung rank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trimariani Fadila. Di sini saya akan mempresentasikan presensi di bulan Oktober. Di bulan Oktober dibagi menjadi 5 slide dan saya mempresentasikan bagian 4 dan bagian 5. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan presensi Oktober yang keempat. Bagian keempat ini kita memvaksinasi kehadiran dari pegawai-pegawai yang ada berdasarkan dibagi dengan jumlah hari kerja. Kan dengan jumlah hadir dibagi dengan jumlah hari kerja kita. Kita di sini bisa menggunakan dolar kolom, dolar baris, yang masuk di sini jumlah hadir dibagi menjadi jumlah hari kerja dengan catatan jumlah kerja khusus pro dan sheetnya. Pronya di sini kalian bisa dikasih lambang dolar agar mengunci dan tidak lari ke bawah seandainya kita menggunakan formula drag and drop. Ya, jadi di sini kita menggunakan sesuai dengan sheetnya. Kita menggunakan AJ7. AJ7 itu posisi jumlah hadir dan dolar angka dolar 6 jumlah hari. Nah, kalian bisa lihat di sini. Terus kita blok. Sebelum itu kita blok dulu drag and dropnya sebagai rumusannya. Kemudian blok isi jumlah harian kerja. Pilih menu bar yang ada di sini. Setelah itu lalu kalian pilih number ini. Lalu kalian klik presented decimal 2. Klik OK, muncullah hasil presentasinya. Kemudian dengan catatan sesuaikan nama sheet dengan rank, kolom dan baris dengan dolar berfungsi untuk mengunci rank, kolom dan baris. Tahapan kelimanya di sini menentukan percentage jumlah hari kerja atau total kehadiran presensi karyawan. Pegawai membuat menu barnya, yaitu tinggal kita blok isian jumlah hari kerja, buka pada tab home ini, kemudian kita pilih conditional formatting, pilih data bar, dan kemudian pilih gradient fill. Nah, bisa kalian lihat ini tahapan pertamanya di tab home nya, membuat menu barnya.
Presentasi kehadiran yang harus dilakukan yaitu blok isian kolom jumlah hari kerja, kemudian kalian buka take home, kalian pilih conditional formatting di data bar, kemudian kalian pilih gradient fill yang diinginkan, dan seperti inilah bagian utama take home-nya seperti bulan November. Oke. Dan saya akan menjelaskan presensi di bulan November. Untuk presensi bulan November, kita dapat melakukan dengan sesuai dengan tahapan 2 yang telah saya jelaskan. Untuk bulan Oktober atau OPAS, seluruh isi pada sheet presensi Oktober dengan catatan bulan November, di mana bulan November tidak ada 30 hari, sedangkan bulan Oktober itu 31 hari. Dan tentukan hari liburnya. Terdapat sedikit perbedaan formula. Jumlah hadir, jumlah hadir kerja dan presentasi kerja rank kolom, dan baris pada formula kerja tinggal disesuaikan saja. Nah, di sini itu bulan Oktober itu 31 dan November itu 30. Jumlah hari libur beda-beda, jumlah hari kerja pun beda-beda. Jadi yang kita setting di sini hanya batas rank untuk rumus atau jumlah hadir dan formula jumlah hari kerja. Formula di jumlah kehadiran dan formula di hari kerja. Presentasi kehadirannya saja. Juga dalam bulan Desember kita tinggal copy paste dari bulan Oktober, cuma kita sesuaikan dengan hari liburnya karena libur bulan Oktober dan Desember itu berbeda. Sedangkan untuk jumlah harinya Oktober dan Desember itu sama-sama 31 hari. Kenapa kita bukan hari libur? Karena itu berpengaruh pada jumlah hari kerja. Selanjutnya untuk presensi bisa dijelaskan oleh Jessi Rahayu Cinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessi Rahayu Cinta. Saya di sini akan menjelaskan mengenai desain rekapitulasi presensi. Nah, desain rekapitulasi presensi di sini adalah menu yang wajib kita buat. Nah, di sini merupakan hasil rekapitulasi presensi dari bulan Oktober, November, dan Desember. Tahapan yang mirip dengan bulan Oktober, di sini kita isi sesuai dengan data master pegawai atau dengan konsep copy paste. Kita copy paste NIP-nya ataupun kita isi manual NIP-nya, nantinya nama dan jenis kelamin akan muncul dengan sendirinya. Begitu juga dengan bulan kerja, bulan Oktober, November, dan Desember. Ini menggunakan formula sama dengan VLOOKUP antar sheet. Yang pertama untuk nama, sebelumnya saya akan mendeskripsikan ulang bahwa rumus VLOOKUP itu sama dengan VLOOKUP dalam kurung lookup value atau dasar pencariannya. Ketik tabel array, karena kita menggunakan konsep yang berbeda antar sheet, yaitu petik, kemudian nama sheet, kemudian petik, tanda seru, dan range data yang dicari, kemudian kolom index number-nya. Kalau berdasarkan dari Excel yang kami buat, karena pembuatannya mungkin kita berbeda-beda, untuk Excel yang telah kami buat di sini sama dengan VLOOKUP
B7, titik koma, petik master pegawai, petik tanda seru $C $6 sampai titik 2 sampai dengan $H $45 titik koma 2 dalam kurung. Ini untuk kolom 6. Dan untuk jenis kelamin juga menggunakan rumus yang sama tetapi kolom indeks yang berbeda. Kolom indeks di sini ataupun rank kolomnya atau sheetnya kita sesuaikan, sedangkan untuk bulan kerja rumusnya juga sama tetapi berdasarkan sumber tabel yang berbeda. Dari sheet presensi Oktober kita blok semua presensi Oktober dari NIP sampai dengan jumlah kolom yang diperlukan. Terus di sini maksud dari presensi Oktobernya ini merupakan nama sheetnya, ini rank kolomnya, dan untuk dolar di sini untuk mengunci, dan untuk yang 35 di sini kolom dari yang kita cari berada di posisi 35. Dan begitu juga dengan bulan November dan Desember. Untuk catatannya, sesuaikan nama sheet dengan rank kolom dan baris. Dolar berfungsi untuk mengunci rank kolom dan baris. Selanjutnya, desain rekapitulasi tahapan 2. Saya akan menjelaskan tentang jumlah hadir. Jumlah hadir di sini menggunakan formula SUM sama dengan SUM, terus kita tentukan kriterianya dari F7 sampai H7. Jadi kalau baris dan kolom teman-teman berbeda, tinggal disesuaikan saja. Untuk jumlah bulan menggunakan formula konta. Di sini untuk menghitung jumlah kolom yang terisi, kita menggunakan sum if dalam kurung F6, berarti di kolom F baris 6 sampai dengan kolom H baris ke-6 juga. Berarti yang dihitung di sini Oktober, November, Desember. Ketika kita isi rumus ini di sini, otomatis akan muncul. Untuk total hari kerja 3 bulan juga menggunakan formula standar. Kita menggunakan formatnya nama sheet value 1 ditambah nama sheet value 2 ditambah nama sheet value 3. Kalau kita ilustrasikan ke apa yang telah kami buat, yaitu sheet presensi Oktober di kolom AK6 ditambah sheet presensi November di kolom AJ6 ditambah sheet presensi Desember di kolom AK6. Berarti total hari kerjanya merupakan seluruh hari kerja dari Oktober, November, Desember. Selanjutnya untuk desain rekapitulasi tahapan 3. Nah, tahapan 3 ini merupakan presentasi bar kehadiran. Di sini juga menggunakan formula standar, yaitu kolom baris dibagi dolar kolom dolar baris. Disesuaikan dengan Excel kita. Di sini saya menggunakan I7 dibagi dolar K dolar 6. Kemudian blok isian kolom total hari kerja 3 bulan. Kemudian klik anak panah kecil, pilih present text. Itu untuk membuat angka bagian menjadi persen. Nah, untuk membuat presentasi kehadiran yang harus kita lakukan yaitu klik home,
klik conditional formatting, data bar, pilih data bar yang diinginkan. Sekian penjelasan mengenai desain rekapitulasi presensi, dan sekian penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video singkat ini dapat menjadi tambahan wawasan mengenai pembuatan atau tutorial presensi pegawai menggunakan Excel. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.